Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke sedulur bonsai, kembali lagi di kebun ya. Kali ini saya mau update untuk bahan bonsai saing simbur tanpa duri ya, non duri. Untuk karakter bahan ini lumayan agak lama ya untuk pembesarannya. Dan kelebihannya yang pertama tanpa duri, kedua untuk daun rapat sekali ya. Setelah 2 bulan yang lalu saya lakukan penanaman di lahan ground, kali ini saya mau membuat tahap awal untuk gerak dasar. Nah, seperti apa? Langsung saja kita menuju ke bahannya ya. Nah, sebelum saya nanti melakukan apa yang saya sampaikan di depan tadi ya, saya mau membuat tahap awal gerak dasar. Untuk teman-teman yang baru mengetahui untuk ID bahan ini, nah, kita lihat ya untuk kelebihan daripada saing simbur tanpa duri ini. Yang jelas ini tanpa duri, kedua daunnya rapet ya. Terus bedanya sama yang mikro Vietnam atau super mikro, ini daunnya teksturnya sedikit agak bulat terus mengkilap ya. Kalau untuk tekstur batang tentu ya untuk saing simbur berbatang keras ya, akarnya pun sangat keras sekali. Oke, langsung saja saya mau menuju ke bahan yang setelah 2 bulan lalu saya lakukan penanaman di lahan ground. Ini dia untuk bahannya yang sudah saya tanam di lahan ground. Ada 3 saya mencoba untuk tanam dan pertumbuhannya memang sangat luar biasa, agak lama untuk pembesaran batangnya. Untuk bahan ini saya budidaya dari cangkok. Saya tanam di bak ya dulu. Terus saya pindah di lahan ground sini. Nah, untuk penanaman sendiri saya pernah update untuk teman-teman. Saya sudah berbagi pas awal penanaman. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi atau nanti teman-teman bisa komen-komen. Oke, langsung saja saya mau lakukan gerak dasar untuk bahan bonsai saing simbur non duri ini satu persatu. Seperti apa, mudah-mudahan nanti menginspirasi dan memberi motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya. Satu bahan sudah ada di hadapan saya. Ini masih kecil sekali, paling sejari ya. Saya mau lakukan untuk pengurangan cabang dulu, yang nanti ke depan tidak saya pakai. Satu bahan selesai ya, sudah saya kerjakan. Saya sederhana membuat gerak dasar awal dengan cabang pertama dan terusan ke atas. Nah, sebenarnya untuk bahan ini tadi ada mata tunas yang tumbuh titiknya pas kanan kiri, tapi kurang tepat ya. Posisinya tadi kalau tidak salah begini ya, sedikit ke bawah yang sebelah kanan. Seharusnya kan posisinya tepatnya enaknya begini ya. Nah, seandainya teman-teman punya bahan seperti ini dengan besar batang sekian, bisa kita langsung pakai, tapi dengan size ukuran yang mungkin sudah ditentukan dari awal. Nanti larinya ke mame atau small, atau nanti teman-teman mungkin kalau dibikin besar lagi untuk cabang yang terusan ke sini sama yang ke sini bisa oper, kita bisa treatment potong paling ujung. Tapi saya enggak, ini saya lakukan untuk potong. Bahkan tadi kalau awal mungkin ada tumbuh titik tunas begini akan saya potong. Karena apa, saya pengen untuk pembesaran batang ini biar tidak terganggu sama
mata tunas di sekitaran cabang-cabang kedua cabang ini. Ini saya biarkan begini dulu karena apa? Saya pengen ini besar dulu, kemudian nanti saya pengen bangun di bawah dulu. Saya pengen proses program akar. Ini belum tersentuh sedikit pun akar, saya biarkan. Tapi pertama kali awal saya tanam, saya urai ya. Saya tidak akan ganggu biar mensuplai untuk pertumbuhan pembesaran batang utama dulu. Oke, kita lari ke bahan yang sebelahnya ya. Di sebelah sana, sebelah depannya sini, sebelah sana ada satu bahan. Akan saya lakukan gerak dasar juga. Untuk satu bahan lagi ya. Ini akan saya konsep sama ya, saya kira. Karena batangnya juga masih terlalu kecil ya untuk pembesaran batang dulu. Sederhana ya. Masih satu bahan lagi. Mungkin satu bahan ini akan saya kasih gerakan yang sedikit ekstrim ya. Saya mau mencoba nanti seperti apa. Paling nanti kalau sedikit ekstrim, untuk pertumbuhannya juga sedikit agak lumayan lama ya. Karena kalau kita membuat gerakan ekstrim, tentunya jalur nutrisinya naik turunnya terhambat sama gerakan pada batang utama. Tapi saya mau mencoba beberapa gerakan yang ini, mungkin nanti informal, terus nanti yang satunya lagi saya bikin yang sedikit ekstrim juga. Oke, kita menuju ke satu bahan lagi ya. Oke, ini dia untuk satu bahan ini, mungkin akan saya bikin lain daripada yang lainnya. Ternyata pangkal batang bawahnya sudah lumayan besar ya. Karena saya timbun di sini untuk akarnya agak sedikit dalam. Jadi saya langsung mau lakukan yang sedikit ekstrim ya. Cuman mau memakai satu cabang. Oke, selesai ya kali ini. Saya sedikit yang bahan yang satu ini saya kasih gerakan sedikit ekstrim. Nanti seperti apa? Mungkin ini sekedar tahap awal untuk membuat gerak dasar ya. Mungkin kita nanti masih tunggu untuk pembesaran batang ini. Mungkin ke depan kalau ada mata tunas di seputaran sini tetap saya buang biar fokus untuk pembesaran ini. Seandainya nanti sudah proporsi besarnya seperti apa yang kita inginkan, ada mata tunas, mungkin kita bisa potong di sini atau di mana, nanti lihat tumbuh mata tunas ke depan seperti apa. Jangan takut ya teman-teman, untuk bahan bonsai saing simbur yang jenis apapun, untuk menumbuhkan mata tunas ternyata lebih mudah dibanding untuk jenis yang lainnya. Saya pernah lakukan pemotongan seperti ini ya. Seandainya kita potong mata tunas di bekas potongan itu banyak sekali. Itu untuk jenis saing simbur yang apapun ya, yang mikro Vietnam ataupun yang super mikro ataupun yang jenis ini juga sangat mudah untuk menumbuhkan titik mata tunas. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini tadi
sedikit ya saya membuat gerak dasar untuk bahan bonsai saing simbur non-duri setelah 2 bulan yang lalu saya lakukan penanaman. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai saing simbur tanpa duri ini. Mudah-mudahan memberi motivasi semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.